Saya Ahmad Nuryadin. Ceritaku. Sabtu 22 Mei tahun 2021. Pagi aku mengantar ibuku ke pasar lelong di Jalan Raja Wali. Saya menggunakan celana jeans dan baju kaos. Di perjalanan, tepatnya Jalan Talasa Lapang, aku melihat seorang wanita berhijab coklat bercadar hitam dan menggunakan turda serta menggunakan kacamata sedang berdialog dengan dua wanita berhijab lainnya. Sedangkan aku mengendarai motor cukup lamban karena ban depan kempes, jadi mencari tempat pompa ban dan akhirnya dapat di Jalan Sultan Alauddin. Setelah ban depan ditambah anginnya, aku percepat sedikit laju motorku kendarai. Namun entah mengapa tiba-tiba motor yang aku kendarai membonceng ibuku mogok. Mesinnya nggak mau hidup, jadi ibuku menelepon ke orang rumah buat menyuruh adikku Anca datang dan memesankan Maxim motor buat mengantar ibuku ke pasar lelong, dan aku menunggu adikku sambil membaca terjemahan Al-Quran. Sempat aku melihat dua orang wanita berhijab dan bercadar hitam lewat. Satu dibonceng oleh seorang laki-laki dan satu mengendarai motor sendiri. Sempat melintas di pikiranku jika kejadiannya ini malam hari akan menjadi kisah horor dan ceritanya serem. Bayangin motor tiba-tiba mesinnya mati di dekat pekuburan dan 3 ruko kosong. Tidak lama setelah aku membaca terjemahan Al-Quran, kemudian aku mencoba menstarter motor, ternyata mesinnya hidup dan tidak lama kemudian adikku Anca datang. Kami berganti kendaraan hingga beberapa ratus meter. Kemudian adikku Anca menelepon ibuku. Lalu kami berganti kendaraan kembali. Ia pulang ke rumah dan aku ke Jalan Raja Wali Pasar Lelong menjemput ibuku yang membeli ikan. Aku memarkir motor di seberang jalan pas di depan pasar lelong. Sambil menunggu ibuku, aku membaca terjemahan Al-Quran. Aku sempat melihat 3 orang wanita berhijab dan bercadar, namun tak begitu aku perhatikan karena aku fokus membaca. Tidak lama kemudian, sekitar kurang lebih 15 menit, aku membaca terjemahan Al-Quran. Ibuku pun datang membawa belanjaannya, yaitu ikan dan sayuran. Kemudian pulang ke rumah, namun sempat singgah di pasar Pak Baeng-Baeng. Aku memarkir motor di depan Masjid Nurul Yakin Pak Baeng-Baeng dan ibuku masuk ke pasar ingin membeli bawang goreng. Aku melanjutkan membaca terjemahan Al-Quranku dan sempat melintas wanita berhijab dan bercadar merah muda mendekati Zingga. Ia masuk ke Masjid Nurul Yakin Pak Baeng-Baeng di Jalan Sultan Alauddin dan tak begitu lama ia keluar kembali. Sekitar kurang lebih 10 menit aku membaca terjemahan Al-Quran. Ibuku pun datang membawa barang belanjaannya, yaitu bawang goreng, kelapa parut, dan tanaman bunga tampak darah. Kata ibuku harganya murah, Rp35.000 2, jadi ia beli. Dan kebetulan di rumah terdapat 2 pot yang kosong, sisa beli tanah pupuk sebentar. Aku pun fokus mengendarai motor membonceng ibuku pulang ke rumah. Di depan pasar Pak Baeng-Baeng, aku melihat wanita lansia menggunakan cadar sedang menyeberang jalan. Sesampai di rumah, aku mengangkat belanjaan ibuku masuk ke rumah. Kemudian aku pergi membeli tanah pupuk buat tanaman. Harganya kurang lebih Rp15.000. Lalu aku mengantar ibuku ke Best Meat membeli ayam potong. Di situ aku melihat seorang wanita berhijab sedang menunggu temannya dan seorang wanita berhijab dan bercadar coklat. Sepertinya print tugas kuliah. Ia diantar oleh seorang laki-laki berambut dan berjenggot putih. Di pikiranku itu adalah ayahnya atau bisa jadi suaminya. Tapi jika itu suaminya, maka wanita berhijab dan bercadar itu adalah istri muda. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa wanita datang, entah mau fotokopi atau ngeprint tugas, aku tidak tahu. Sempat juga aku lihat beberapa laki-laki. Aku lanjutkan membaca terjemahan Al-Quran dan ibuku membeli ayam potong. Dan kami pun pulang ke rumah, namun sempat singgah di Jalan Cipang membeli lengkuas.
Sesampainya di rumah, aku cuci tangan, cuci kaki, lalu ganti pakaian dan kurebahkan badanku ke tempat tidur. Kemudian kupejamkan mataku. Wanita berhijab coklat menggunakan purda dan cadar hitam berkacamata itu terbayang dalam tidurku. Berganti berhijab dan bercadar coklat itu membisikkan sebuah nama yang tidak asing bagiku. Aku membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu aku coba berzikir dan bayangan wanita berhijab dan bercadar itu melepas cadarnya dan tidur di sisiku. Kemudian terdengar bisikan. Tidak lama setelah itu aku terlelap. Kemudian aku bangun, sudah waktu zuhur. Segera aku mengambil air wudhu dan sholat. Kemudian aku lanjutkan tidurku. Waktu sholat asar tiba, aku pun bangun sholat, kemudian mengantar ibuku ke Giant Supermarket. Aku melihat cukup banyak pengunjung. Aku membantu ibuku mendorong kereta. Ia ingin membeli beras ramos, tisu, gula putih, pasta gigi, siwak, wings biru, dan bawang putih. Beberapa kali aku berpapasan dengan wanita berhijab dan bercadar di lorong rak belanjaan. Aku tidak terlalu memperhatikan mereka. Yang fokus aku lihat produk makanan dan harganya, karena kulihat ibuku mencari harga murah tetapi berkualitas dan dibutuhkan. Sampai beberapa dari wanita berhijab dan bercadar itu aku lihat memperhatikan. Tak lama kemudian aku keluar dan ibuku ke kasir. Aku melihat seorang wanita berhijab hitam bercadar coklat keluar membawa belanjaannya ke motornya lalu pergi. Namun aku sempat melihatnya berdialog dengan seorang laki-laki dan bukan siapa-siapanya. Mereka tidak saling bersentuhan. Aku sempat melihat wanita itu melihatku. Mungkin ia merasa kenal. Kadang aku juga merasa demikian. Kadang beberapa wanita berhijab itu seperti aku kenal atau aku tahu orangnya. Namun hanya sekilas, kemudian aku lupa. Mungkin karena penyakit demensia kepikunan yang aku alami sejak sekolah dasar. Tidak lama kemudian aku melihat wanita berhijab dan bercadar masuk ke warung makan di seberang jalan. Mereka bertiga. Tidak lama setelah itu, dua orang wanita berhijab dan bercadar keluar dari Giant Supermarket membawa belanjaannya. Satu menggunakan hijab dan cadar biru navy dan satu menggunakan hijab dan cadar hitam. Tidak lama kemudian, ibuku keluar terus mengatakan kartu debitnya lagi bermasalah, tidak dapat digunakan. Jadi kami ke ATM ingin menarik uang tunai. Ternyata di ATM juga tidak dapat menarik uang, mungkin kartunya bermasalah. Karena ibuku tidak bawa uang tunai banyak dan aku juga tidak bawa uang, jadi belanjaan di Giant Supermarket dibatalkan. Di perjalanan, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin di depan Indomode, aku melihat 5 orang wanita berhijab sedang berdialog satu sama lain dan 2 dari mereka menggunakan cadar. Pada saat berbalik arah di Jalan Sultan Alauddin, di situ aku sempat melihat wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki. Pada saat aku berbelok ke Jalan Talas Salapang, di situ aku melihat wanita berhijab dan bercadar berjalan berdialog bersama temannya yang juga menggunakan hijab, namun ia menggunakan masker. Ibuku ingin membeli jeli, jadi kami singgah di R8 Mart, kemudian ke Jalan Kacong Deng Lalang membeli ubi. Di perjalanan, tepatnya Jalan Jipang Raya, aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar sedang duduk di atas motor yang terparkir di depan sebuah rumah. Sesampainya di rumah, tak begitu lama azan maghrib pun berkumandang dan aku pun berbuka puasa Syawal. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah video saya kali ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.